Oleh sebab itu, sekali lagi, seandainya kalian bangsa jin menyembunyikan Mas Yazid, maka kembalikanlah dan bertaubatlah, karena sesungguhnya itu adalah perbuatan dolim yang nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agung, ya si Agung kenapa? Kan lagi tidur kan? Agung gak ada di tenda. Terus di situ kayak aku bener-bener takut banget gitu kan. Di situ kan aku bener-bener, soalnya aku kan pergi nih sama Agung. Aku dijemput sama Agung. Terus Agung udah ngalamin kejadian kayak gitu. Aku takutnya disalahin Kak, gitu kan. Gara-gara emang pas berangkatnya sama aku. Gak kebayang gitu ya kalau sampai si Agung ini mengiyakan ajakan si sosok perempuan itu Kak. Bisa ngikut dia. Iya, bisa ngikut dan dia bisa jatuh ke dalam jurang itu Kak. Mungkin ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Nah, sob, di malam kali ini kita sudah kembali menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber kita kali ini adalah seorang pendaki perempuan asal kota Bogor nih. Gue penasaran banget apa yang bakal diceritain di malam kali ini. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam, Amel. Halo, selamat malam Kak. Apa kabar nih? Alhamdulillah sih baik ya Kak. Sehat ya? Iya, Waduh, sehat. terima kasih banyak Kak udah mau datang jauh-jauh ya dari Iya. Bogor ya. Iya betul Kak, aku dari Bogor. Waduh, ini cerita di tahun 2022. Iya betul Kak. Dan gua penasaran banget apa yang bakal diceritain nanti ya. Betul, Nanti betul. Ini real yang lo alami kejadian. Real, ini pengalaman pribadi Kak. Oke, kita tahan dulu ya, Amel ya. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kirim cerita kalian nih melalui nomor WhatsApp yang gue udah cantumin di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Urukannya jika tidak siap. Jadi gini kan Kak, pas aku lagi kerja tuh ya kan, emang Agung tuh pernah ngechat aku, katanya Lia mau ikut gak gitu, kemana kesini nih wisata ini Gunung Halimun. Nah katanya cek aja di Google Map, kata Cik gitu kan, di Google ada gitu. Terus pas aku cek, oh iya bagus banget nih estetik gitu kan, ini mirip-mirip kayak di Cikole ya gitu, yang di Bandung gitu. Terus Mas Agung bilang, iya emang bagus katanya gitu kan. Terus udah dari situ akhirnya kan aku ngajakin temen aku tuh Kak, 2 orang kan, Indah sama Dela. Soalnya aku nggak mau tuh cewek sendiri gitu kan. Nah terus udah gitu Dela juga kebetulan ada temen cowok dari Tangerang, yaitu namanya Angga sama Rio gitu kan. Ayo udah kalau kayak gitu katanya jadi 3 cowok 3 cewek nih gitu. Nah terus si Angga ini sengaja tuh dia bawa tenda gitu kan, takut jaga-jaga. Terus pas aku nanya kan kita nggak nginep gitu, aku maunya sampai berangkat pagi nih, sore lihat sunset, ya udah langsung pulang gitu. Oke. Nah terus setelah itu ya udah sepakat. Akhirnya hari Minggu pagi tuh sekitar jam 8, nah Lia sama Agung udah jalan tuh duluan kan. Udah ngabarin temen yang di Tangerang, kita jalan ya duluan gitu. Terus kata Dela ya udah katanya ini juga udah mau jalan kok gitu. Mereka udah siap-siap juga gitu. Ya udah tuh. Kan selama di perjalanan tuh emang nggak tahu ya aku rutenya seperti apa gitu ya Kak. Yang kalau yang pihak cewek-cewek nih mikirin cuman kayak
ini cakep nih, estetik, kayak keren gitu kan. Terus pas udah sampai deket daerah wisata situ kan banyak tuh ya wisata. Itu yang kita cari kan Gunung Halimun ya, tapi nggak ketemu-ketemu Kak. Terus kan aku kayak ngelihat gitu ya Kak, ada bapak-bapak sih gitu kan. Dia keluar dari kayak hutan gitu sih, pohon-pohon rimbun gitu kan. Gak tahu emang rumahnya di situ apa gimana. Dia tuh turun tuh, terus turun dari arah hutan situ kan agak naik ya. Dia turun tuh ke jalan. Jadi ini jalan gede nih, jalan raya. Kalau mau naik ke hutan ke sini kan, ke atas. Turun tuh dia dari situ turun. Terus tuh ada bapak-bapak. Nah ini kan udah sekitar jam 8-an ya, kita udah mau setengah 9 tuh. Setengah 9 malam? Iya udah mau setengah 9 tuh kan. Dari tadi muter-muter kita, udah sampai capek banget kan. Terus ya udah nanya aja, kalau misalkan dia gak tahu juga, udah kita pulang gitu kan. Nah itu kata Angga, oh ya udah nggak, coba ya nanya dulu gitu. Ya udah nih, misalkan aku yang nanya kan, aku sama Agung yang nanya tuh Kak. Jadi teman aku tuh ada di seberang jalan. Nah, jadi Dela, Indah, Angga sama Rio seberang sini. Ini kan jalan raya gede nih, tapi jalannya tuh udah sepi banget gitu loh. Nah, kayak emang udah pelosok gitu ya, tapi jalan gede pelosok juga. Ya udah, aku masuklah ke seberang sini kan, yang dekat hutan. Sama Agung nanya, Pak maaf, kita mau nanya kalau misalkan ke Gunung Halimun itu arahnya kemana ya? Nah akhirnya bapak-bapak itu ngasih tahu tuh, ini pak fotonya gitu kan. Oh ini Gunung Halimun. Iya Pak, Bapak tahu? Iya saya tahu ini. Kalau ke arah Gunung Halimun, nih ke atas Neng, naik terus ke atas sana. Masuk dulu nih ke hutan, naik terus, lurus terus, naik. Nanti semakin Neng masuk nih, itu semakin naik ke atas gitu. Tapi kan ini udah setengah 9 malam katanya. Ngapain gitu ke sana? Awalnya sih Pak kayak gini, kita kesini nggak mau malam. Kita kesini tuh maunya sore gitu. Emang tujuannya pengen ngeliat sunset sore gitu kan. Sekitar jam 4, jam 5. Terus Pak karena kita udah kemalaman, soalnya kan temen ada yang jauh juga kan dari Tangerang. Oh ya Pak, saya juga mau nanya nih. Kok kan katanya ada tanda panah kayak Gunung Halimun gitu. Terus kok nggak ketemu ya? Oh ini kayak ketutupin daun-daun gitu kan rimbun. Terus sama si bapaknya diginiin nih, dibersihin. Nah ini katanya ke atas kan tanda panahnya. Ya Allah Bapak, iya bener ini. Kita nyari-nyari nggak ketemu. Bener kan ini ke atas katanya. Iya Pak, tapi pantesan Pak kita nyari-nyari nggak ketemu, ketutup sama ini Kak. Daun-daun gitu kan. Jadi rimbun, tanda panahnya kayak udah tua banget gitu kan. Gunung Halimun tanda panah. Terus ketutup tuh sama pohon-pohon rimbun. Pas udah dibersihin bener, ada tulisannya kan, Gunung Halimun ke atas gitu, tanda panah. Oh ya udah ya Pak, makasih. Nah terus udah gitu, dari situ kan aku sama Agung kan mikir dulu ya, emang gak apa-apa gitu kalau motor ditaruh di tengah-tengah hutan gini. Nanti kalau misalkan ada apa-apa gimana gitu kan. Udah jangan dulu mikirin itu. Nah terus tuh Kak, pas aku mau, kan aku, oh ya udah Pak makasih gitu kan, pas aku lagi briefing kayak gini kan, ya udah nanti kasih tahu teman-teman yang lain mau nggak gitu. Nah pas mau nengok ke sebelah sini lagi kan, si bapak-bapaknya kan sebelah sini nih kanan, kita di kiri kan. Nah terus pas kita mau bilang makasih, ya udah Pak makasih ya, itu udah gak ada bapak-bapaknya. Kan kaget banget ya di situ. Lah nggak mungkin dong secepat itu hilang gitu kan. Gung kemana Gung? Yang bapak-bapak tadi kok nggak ada? Terus udah gitu, iya kemana? Nggak tahu juga. Baru juga kita coba briefing bentar, nengok lagi udah nggak ada. Terus ya udah jangan mikir yang enggak gitu kan kata Agung. Ya mungkin si bapak-bapaknya lagi buru-buru aja, kan kita nggak tahu katanya. Oh ya udah gak usah diceritain ke temen juga gitu kan, nanti takutnya malah jadi panik gitu kan, jadi khawatir. Udah cukup kita aja yang tahu gitu. Nah terus nanti kalau ada yang nanya, bilangnya bapak-bapak udah pergi gitu kan. Tapi ini nggak masuk di akal gitu kan. Kalau misalkan dia pergi, ya otomatis kan dia jalan kaki nih. Pasti ngelihat dong ke arah mana perginya gitu. Udah nggak usah diiniin, nggak usah dipikirin gitu kan. Kan sekarang udah ketemu nih ke atas kan jalan kita. Ya udah, akhirnya tuh Dela sama Indah kan aku panggil ya. Del, Indah sini gitu. Terus mereka tuh datang tuh Kak. Oh udah tuh, udah pada tahu kali. Gimana? Nyamperin kan dari seberang sini nyamperin kan. Gimana udah ketemu? Kata Dela. Udah Del gitu. Nanya ke siapa? Tadi ke bapak-bapak. Oh, mana orangnya? Nggak ngucapin makasih gitu kan. Oh udah kok, udah ngucapin makasih.
Cuman bapak-bapaknya lagi buru-buru. Tapi kalian nanyanya pasti nggak nih? Takutnya nih kita udah masuk nyasar gitu kan di dalam gitu. Pasti kok ini. Oh iya, kok ada tanda panah ini sih? Iya ada kan? Kita udah lewat sini loh berkali-kali gak ngelihat sama sekali. Kayak apa sih Kak? Kayak baru dipasang gitu ya. Tapi mungkin nggak tahu kenapa kita disesatin muter-muter nggak ngelihat Kak. Nggak ngelihat sama sekali. Nggak ngelihat sama sekali itu ada tanda panah di situ. Udahlah nggak usah mikir yang enggak-enggak. Soalnya kan udah ketemu juga nih. Ya udah kita lanjutin aja perjalanan kita. Ini udah mau jam 9 loh. Ya udah deh. Akhirnya kan sepakat nih. Nah sebelum mau naik ke atas, aku cerita dulu nih Kak. Tapi kata bapak-bapak tadi, kalau misalkan bawa motor gak bisa. Kita harus jalan kaki. Lah terus gimana ini motor gitu kan? 3 motor kan. Yang mungkin taruh di sini aja gitu. Nanti kunci setang biar aman gitu. Ya udahlah, lagian di hutan kayak gini juga nggak ada orang gitu kan, nggak apa-apa gitu. Aman kali ya, ya udah aman. Nah dari situ sepakat tuh kan, Agung, Angga, Rio pada ngunci motor di situ. Nah deket jalan situ kan, cuman nih sengaja Kak dimasukin ke dalam kayak pohon-pohon gitu kan. Jadi orang tuh nggak bakal ngelihat gitu ada motor di situ. Nah udah gitu, akhirnya kita bawa tuh tas kita kan, pada yang cowok kan pada bawa tas tuh. Ya udah, ini kita tinggal lurus terus aja kok katanya gitu kan. Nggak jauh dari sini. Tapi kok di hutan-hutan kayak gini nggak apa-apa sih ya kita naruh motor, nggak apa-apa udah. Akhirnya aku tuh Dela sama Indah, terus Agung sama Rio sama Angga sepakat kan lanjutin perjalanannya tuh Kak. Terus pas udah ada jalan tuh sekitar 30 menit nih, aku kayak ngelihat ada rumah Kak, kecil gubuk. Iya di tengah hutan. Makanya kaget banget kan. Ya Allah masa ada rumah gubuk di tengah-tengah hutan ini gitu kan. Kayak emang siapa yang mau tinggal di situ gitu kan. Apalagi udah hutan belantara gitu Kak. Nah dari situ aku sempat tanya tuh ke Indah. Dah percaya gak sih ada yang mau tinggal di sini gitu. Tinggal gimana? Ya rumahnya di sini di hutan gitu. Nah, terus kata Indah, mana emang? Itu tuh ada gubuk di ujung sana gitu kan. Nah terus ngelihat gubuk itu, iya sih ya ada gubuk gitu di sana. Oh itu mah mungkin tempat orang buat tadi kali gitu kan. Jadi nggak mungkin lah orang masa tinggal di tengah-tengah hutan kayak gini. Paling kayak buat ke kebun atau ke ladang kayak gitu buat istirahat aja. Enggak itu rumah. Di situ kayak kan kalau udah malam kayak kelihatan lampu semprong gitu Kak. Itu ada lampunya, nggak mungkin dong kalau nggak ada orangnya. Nyalain lampu sendiri gitu. Oh mungkin ya abis tadi kecapean terus nginep di situ kan kita nggak ada yang tahu kata Indah. Udahlah nggak usah mikir yang aneh-aneh. Lagian di hutan kayak gini siapa juga yang mau tinggal di rumah kayak gitu kan? Apalagi tinggal di tempat serem banget kayak gini. Ya udahlah, ayo lanjutin lagi. Nah kita jalan tuh Kak. Nah pas kita udah jalan tuh Kak ada sekitar 15-20 menit. Itu jalanan yang tadi datar-datar kerikil gitu udah gak ada. Jadi kayak makin curam. Kayak ngedaki kan kita. Nah pas dari situ aku mulai kaget dong. Hah tinggi banget gitu kan. Ini pantesan aja bapak-bapak tadi bilang gak bisa diakses motor. Kok ini kayak gini sih ke atas terus gitu kan. Ya emang kayak gini kata si Angga gitu kan. Gak bilang sih enggak kalau ngedaki kayak gini. Kalau taunya ngedaki gini gak mau ikut gitu kan. Ya emang gua kira lu udah tahu. Kan namanya juga Gunung Halimun. Ya pasti kita ngedaki dong. Enggak, soalnya aku tuh ngeliat di foto-foto di Google itu tuh estetik. Nah, aku mikir sama kayak yang di Bandung. Dia tuh nggak ngedaki kayak gini, gitu kayak di Cikole gitu kan. Ya beda ini kan Gunung Halimun katanya. Nah, terus dari situ udah nggak usah ribut. Yang penting kan kita udah ketemu nih, udah tinggal naik ke atas sana kan. Udah nih kita lanjutin aja gitu ya udah. Akhirnya kan dari situ mau nggak mau ya udahlah Kak kita lanjut kan Kak. Naik tuh dari situ terus naik tinggi banget, itu bener-bener tinggi banget. Ya Allah sampai di tengah-tengah sampai situ tuh tengah-tengah situ aduh kan yang cewek-cewek udah pada kecapean ya. Aduh capek banget nih. Aduh udah dong gimana sih kita kalau kayak gini capek banget. Udah nggak usah ribut-ribut udah lanjutin aja gitu. Mau emang kalian nanti tidur di tengah-tengah sini, tengah-tengah gunung kayak gini.
enggak sih, ya udah lanjutin biar cepet nyampe ke atas gitu. Nah, akhirnya pas gitu kan kita benar-benar istirahat dulu, capek banget. Istirahat tuh Kak 5 menit kan. Minum dulu. Aduh ya Allah capek banget. Masih jauh apa ke atas? Aduh, iya masih jauh dah ke atas. Naik lagi Kak, naik terus ke atas. Nah, terus ini mah aku pribadi kayak pas udah mau naik-naik ke atas itu, kok kayak ada yang ini sih kayak ada angin-angin ini yang dekat kuping gitu loh, kayak ada yang set ke kuping gitu kan. Nah terus pas gitu apaan sih ini angin apaan? Kayak anginnya tuh bener-bener kayak masuk banget ke kuping gitu loh. Ini apaan sih aduh. Terus Agung juga sempat nanya kan, ya yuk lu kenapa? Kenapa lu megangin kuping gini? Hah? Kenapa? Enggak kenapa-kenapa. Cuman ngerasa kayak ada yang niup gitu loh di sini kayak kayak gitu loh, kayak ada yang niup tapi dingin banget gitu. Ah, nggak usah ngada-ngada. Itu mulai cuman halusinasi. Ah, enggak sih, gue ngerasain sendiri. Bener-bener dingin banget gitu. Terus udahlah nggak usah dipikirin. Itu mah cuman angin ya wajar lah. Di sini kan makin dingin juga katanya gitu. Oh ya udah deh ya. Iya yaudah yuk cepetan dah. Lanjut lagi tuh Kak, udah pas naik. Sampailah kita di situ jam 12 lewat 5 menit. Nah pas udah gitu, ya Allah capek banget. Nah terus kita lanjutin di situ, istirahat dulu, lanjut lagi. Udah gitu pas udah sampai di situ kan sekitaran jam 12 lewat 5 ya. Nah kan terpaksa kan, gue bilang juga apa, kata si Angga, kita akhirnya ngecamp kan di sini. Ya kan kita nggak niat nginep awalnya juga, cuman sampai sore, berangkat pagi sampai sore terus kita langsung turun pulang. Ya kan sekarang kejadiannya kayak gini kan. Nah ya udah, nah pas udah jam 12 itu kita langsung tuh yang cowok-cowok bikin tenda kan. Ini tenda cewek di sini, ini tenda cowok di sini. Ya udah sekarang kan pada kecapean nih, terus sambil istirahat aja gitu kan. Nah terus pas istirahatnya kita kan pas udah jam setengah 1 tuh, nah kita ngumpul dulu Kak, nggak langsung tidur. Kebetulan pas itu kan Dela ngebahas cerita yang di Gunung Salak itu kan, nah kan kita ngumpul tuh. Oh ya, kalian tahu nggak sih? Hah? Tahu apa? Itu loh yang cerita di Gunung Salak. Oh iya Del, itu kan sempat viral banget. Iya. Terus kata si Indah bilang kayak gini, ngapain sih Del bahas-bahas kayak gitu? Ya udahlah nggak apa-apa kan emang kenyataannya kan Gunung Halimun dekat sama Gunung Salak. Ya wajar aja gue mau cerita kayak gitu. Oh ya udah deh. Nih kan kalau pas di Gunung Salak itu kejadian pesawat jatuh itu kan. Oke. Terus kalian pernah dengar nggak sih terbilang angker gitu kan? Apaan sih nggak usah cerita yang angker-angker kayak gitu kan, namanya tempat tuh pasti ada penunggunya gitu Kak. Udah yuk jangan kebanyakan cerita mulu kayak gitu. Tar dulu kan masih pengen tahu nih kelanjutannya kayak gimana gitu kan. Terus udahlah nggak usah ini katanya. Yang penting kan sekarang kita aja dulu nih, udah yuk istirahat gitu kan. Udah jam 1 nih, ya udah deh. Ya udah akhirnya kan kita tuh milih istirahat Kak. Akhirnya cerita itu dipotong kan. Nah terus ya udah yang tenda cewek masuk ke tenda cewek istirahat, tenda cowok juga istirahat. Nah akhirnya ya udah yuk kita juga capek istirahat. Tapi ini nggak apa-apa sih kita kayak gitu ya nungguin sampai pagi. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya kita tuh pada istirahat tuh tidur. Ada sekitar jam 2 tuh langsung tuh Kak ada kayak kebangun. Nah terus Aga kebangun tuh sama Rio. Akhirnya kan ngebangunin ya. Bangun gitu. Bangun gitu kan. Pas kita ngantuk, ada apaan sih ini si Angga berisik banget. Tadi katanya baru juga sejam ya. Tadi disuruh tidur. Sekarang dibangunin. Oh ya udahlah mungkin dia mau ngasih tahu sesuatu katanya gitu. Nah, terus aku juga kan ngebangunin dong Indah sama Dela. Bangun bangun. Langsung pada gini kan. Kenapa sih? Itu loh Aga pada berisik banget di luar. Ayo keluar. Akhirnya kan kita keluar tuh dari tenda. Sama tuh ngoceh-ngoceh juga kan.
Dela sama Indah, kenapa sih enggak? Ada apa? Berisik banget, katanya suruh istirahat. Pada panik. Kenapa sih ngomong kenapa? Iya, Agung. Ya si Agung kenapa? Kan lagi tidur kan? Agung gak ada. Agung gak ada di tenda. Lah emang paling kan juga dia kencing nyari pohon gitu kan? Enggak. Ya gak mungkin juga lah kalau dia pergi sendirian pasti otomatis minta antar lah gitu kan Kak. Oke. Nah terus udahlah, palingan juga dia ini nyari-nyari pohon gitu kan, cuma kebelet kencing doang. Enggak serius. Nah pas gitu kita kan buka tuh tenda cowok Kak, ngeprank palingan kayak gini. Ada-ada aja sih jam segini ngeprank gitu kan, pas dilihat iya saya emang nggak ada gitu kan, tapi tasnya mah ada Kak. Nah terus dari situ iya sih ya nggak ada. Kok nggak ada sih, kemana nih? Ini nggak ngeprank kan? Nggak, Rio. Jangan ngeprank di tempat kayak gini. Ini nggak bisa dijadiin bercanda loh. Ya Allah ya, emang gua kelihatannya bercanda. Gue juga panik loh, Agung hilang. Ya udah sekarang kita cari, mencar tuh Agung di mana ya? Kita cari. Nah akhirnya kan aku sama Dela sama Indah kan nyari tuh Kak. Terus yang cowok berdua nyari ke sana, aku nyari ke ujung sana. Nyari tuh nanti kalau misalkan ketemu kita langsung kabar-kabaran aja gitu kan. Nah di atas itu kan emang gak ada sinyal ya Kak, kalau di atas gedung gitu. Nah terus akhirnya kan kita panik ya nyari kayak Agung di mana Agung? Agung mau di mana? Agung di mana? Langsung nyari tuh. Gimana dong kalau misalkan si Agung nggak ada, nggak ketemu? Hus, apa sih dah? Jangan ngomong aneh-aneh deh. Pasti ketemu lah gitu. Terus dari situ gue sumpah takut banget, takut misalkan dia hilang nggak ketemu. Udahlah jangan pikir yang aneh-aneh, ayo cari. Nah terus udah dari situ kita nyari tuh Kak, nyari. Nah nggak lama akhirnya kan Angga tuh pada teriak-teriak Kak. Teriak kasih tahu yang cewek-cewek. Agung ketemu gitu kan. Dengar nggak? Sekitar 30 menit Kak. Kita udah muter-muter nyari, akhirnya kan Agung ketemu ya. Agung ketemu. Dengar nggak? Iya Agung ketemu. Alhamdulillah Agung ketemu juga. Nah langsung tuh Kak, aku sama Dela sama Indah lari kan ke arah sono tuh. Terus udah gitu, buruan kita lihat kemana sih dia. Nah akhirnya pas udah lari, tuh Agung lagi ngobrol sama Angga. Ngapain dia duduk di situ di bongkahan batu? Nggak tahu ngapain jam segini, orangnya tidur. Udah ayo cepetan samperin. Akhirnya kan disamperin ya. Pada ditanya, Gung lu kenapa Gung? Ada apaan? Dia bengong aja gini Kak. Duduk tuh di bongkahan batu yang deket jurang-jurang, sebelah jurang gitu kan. Ini kan ada batu-batu. Nah dia duduk tuh deket sebelah jurang. Terus dia aja gini. Lu kenapa sih? Katanya gitu kan. Tadinya kan emang pada kesel ya, agak marah gitu. Kenapa sih kalau mau keluar kan bisa bilang. Jadi kan bisa kan ngejariin kayak gini. Terus diem aja. Lu kenapa? Sakit? Diem. Kenapa sih? Terus bilang, lu sakit? Cuman geleng-geleng doang Kak. Di situ dia diem aja. Ya udahlah guys, jangan kayak gitu udah. Mungkin dia lagi kecapean atau gimana. Terus pas ditanya, lo kenapa sih Gung? Enggak, gue coba mau ngeliat suasana malam aja dari atas ini, katanya gitu kan. Terus kalau misalkan mau pergi-pergian, Angga bilang kalau di tempat kayak gini jangan mencar sendiri, kasih tahu yang lain biar nggak khawatir, biar nggak nyariin. Ya udah, sekarang gini aja. Kita balik nih ke tenda, gitu kan. Kita istirahat lagi balik. Akhirnya di situ kan Agung nggak banyak ngomong gitu Kak. Dia diem terus. Terus pas dari situ aku udah mulai ngerasa kan. Biasanya Agung tuh nggak pernah yang diem kayak gitu Kak. Orangnya kan kayak bijaksana gitu ya. Nggak yang selalu diem gitu, nggak. Akhirnya dia bawa tuh, ayo kita balik lagi ke tenda gitu. Kita pada balik lagi tuh ke tenda jalan. Terus di situ pas di perjalanan Agung udah duduk nih sampai kan di tenda kita. Haus banget. Hah? Kenapa?
haus banget. Oh, mau minum? Ya udah, Rio itu tolong dong, ada air aqua kita pakai aja kan yang masih baru, minum. Nah, akhirnya dikasih kan. Dikasihin. Kenapa? Kan mau minum kan? Pengen air panas. Hah? Oh, nah dari situ kan kita kayak biasa aja ya, kayak mungkin nggak mau yang air biasa kayak gini gitu kan. Ya udah masak aja dulu tuh. Del, masak dulu Del, air panas gitu kan. Ya udah. Akhirnya mas dari situ kan kita masih kayak ngobrol-ngobrol tuh ya. Sambil masak tuh air panas kan. Terus pas udah masak air panas, terus tuh kan masak, nggak lama kan itu ya udah kita ngobrol-ngobrol santai. Gung, ntar lu jangan kayak gitu lagi ya, kata si Rio. Jangan bikin kita panik nih, nyariin lu. Kalau dibilang capek mah, semua juga capek gitu kan. Ya udahlah Rio, gak usah dibahas yang tadi. Nah, terus pas aku lagi ngobrol-ngobrol kan sama Rio tuh, terus itu kan udah mau matang tuh ke air panas kan, udah mendidih. Nah, terus dari situ, dari pas panci itu, sama si Agung langsung diambil, panci panas Kak. Langsung diambil, langsung diminum gini, kok diminum kan. Langsung kan kita shock ya. Pada gitu, Agung jangan Agung, air panas ya Agung. Gak tolongin, enggak. Langsung pada chaos banget tuh Kak. Tolongin, jangan. Kayak jadi pas kita mau narik panci juga kan kita takut kepanasan juga ya Kak ya. Jadi kita coba kayak apa sih ngepasin tangannya si Agung gini, jangan panas kayak gitu kan. Itu air panas kok, jangan diminum, gila gitu kan. Langsung diminum itu sepanci langsung gitu kan minum. Jangan tolong udah minta tolong langsung. Tolong ini gimana ini stop jangan diminum gitu kan. Gung, jangan Gung, ini panas Gung, air panas Gung. Sadar Gung, sadar. Terus langsung kayak gitu, itu segitu banyaknya air panas Kak diminum habis sama dia. Aku di situ benar-benar kayak histeris banget kan, langsung teriak-teriak kayak, langsung, Agung jangan, langsung kayak bener-bener sumpah shock banget gitu kan di depan mata, bener-bener nyaksiin itu diminum air panas mendidih Kak, air panas mendidih diminum langsung, ya Allah langsung, gue langsung gitu pas udah habis langsung ditaruh, diem aja, si Agung langsung diem aja gini. Gung langsung sadar Gung, lu sadar Gung, sadar. Terus diem aja. Terus Angga langsung notice tuh Kak. Udah ini nggak beres dia ini udah nggak beres gimana nih, langsung kan pada nangis ya, kita minta tolong sama siapa di sini gitu kan. Terus di situ kayak aku bener-bener takut banget gitu Kak. Di situ kan aku bener-bener, soalnya aku kan pergi nih sama aku dijemput sama terus aku tidak ngalamin kejadian kayak gitu. Aku takutnya disalahin Kak, gitu kan, gara-gara emang pas berangkatnya sama aku. Iya, aku takutnya kepikiran nanti orang tuanya kalau aku kenapa pasti aku yang disalahin gitu kan. Soalnya pas dari awal pergi izinnya sama aku gitu berangkatnya. Terus aku di situ langsung nolongin Agung sadar Gung, jangan kayak gini. Sadar, terus aku langsung panik banget kan. Dari situ aku takut dia kenapa Kak. Terus dia bilang udah ya. Terus kayak gini udah kejadian chaos kayak gini, di situ tetap Kak Agung diem aja kayak mematung gitu kan. Terus pas dari situ aku bener-bener kaget banget. Gung sadar Gung, istighfar Gung, sadar Gung, sadar. Terus aku terus jadarin dia, tetap diem Kak, dia nggak ada ngomong sama sekali. Gimana ini, nggak, solusinya nggak mungkin kita minta tolong dia ntar kayak gini, nggak mungkin gitu kan. Sudah malam-malam gini di hutan kita nggak bisa minta tolong ke siapa-siapa. Akhirnya kan agak tuh Kak, dia kan ada saudara, tenang aja ya, gua kan ada saudara nih yang bisa ngeliatin kayak gitu kan. Nah, terus pas dari situ gue coba ya katanya. Terus udah lu nggak usah nangis. Udah ini minum dulu, tenang aja, aku nggak bakalan kenapa katanya gitu kan. Ini gue ada saudara di Tangerang, dia yang ngerti hal-hal mistis kayak gini gitu kan. Semoga aja kan bisa ngeliatin gitu kan dari
dari jauh gitu kan. Terus ya udah buruan telepon. Terus kan pas Angga mau nelpon tuh Kak, kan nggak ada sinyal ya. Nggak ada sinyal ya. Terus gimana? Nggak bisa diem aja dong kalau Agung kayak gini. Ya udah bentar ya. Mungkin gue ke arah ke bawah dulu ya gitu kan, ke arah sana. Kalau misalkan siapa tahu kalau ke agak bawahan bisa ini katanya dapat sinyal gitu. Nah terus udah gitu pas dari situ aku langsung bilang gini, gak aku ikut gak gitu kan, soalnya aku pengen bener-bener mastiin Kak saudaranya Angga nih beneran bisa nolongin gak gitu kan, jadi biar aku tuh agak tenang gitu. Ya udah ayo ikut ke bawah ya. Ya udah ke bawah tuh akhirnya kan jalan terus turun lumayan turun ke bawah tuh udah sekitar 15 menit sambil gini-giniin HP gitu kan. Akhirnya dapet tuh Kak sinyal. Oh dapet nih gitu kan. Coba deh langsung telepon aja gitu kan. Aku tuh langsung motong lagi tuh. Langsung kalau di WA mah kepanjangan, Bun langsung telepon. Akhirnya kan aku pakai HP Angga tuh kan, langsung nelpon tuh. Langsung izin telepon ya. Gimana? Dibales gak? Akhirnya kan dibales tuh. Langsung pas ambil HP. Halo. Assalamualaikum. So aku telepon kan. Iya, waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz saudaranya Angga ya? Iya betul Neng, ini saya gitu kan. Ini dengan siapa ya kalau boleh tahu katanya gitu kan. Pak Ustadz ini saya Lia. Kalau misalkan saya boleh minta tolong gitu ya. Teman saya kan gak bisa nunggu lebih lama lagi gitu. Nah, soalnya saya takut teman saya kenapa-kenapa Pak gitu kan. Saya minta tolong dilihatin sama diobatin gitu dari situ. Gimana solusinya gitu. Terus iya saya insya Allah bisa bantu gitu kan. Nah terus kalian ada kan air minum yang di aqua itu? Iya ada. Nah nanti kalian cari aja sekitaran situ daun kelor gitu kan. Nah, di mana gak? Kan sambil di loudspeaker gitu kan Kak. Nanti daun kelor itu campurin sama air aqua itu. Nanti diminumin sama Agung. Nah terus dari situ itu kan mustahil namanya, ini gimana kita dapatnya. Oh ya udah iya Pak, makasih ya Pak. Ya udah nanti saya bantu ya dari sini, saya bantu liatin. Ya udah Pak, makasih. Nah dari situ langsung tuh kan aku kan bingung banget ya Kak, gimana cara nemuin daun kelor kayak gitu kan. Nah dari situ ya udahlah kita cari aja dulu. Ya udah kita ngasih tahu nih ke yang lain gitu kan. Aku di situ langsung panik banget. Gak mungkin kita nyari daun kelor itu. Ini hutan tuh luas loh. Gak mungkin kita bisa dapetin. Ingat, gak ada yang gak mungkin. Niat kita baik, nolongin orang, tujuan kita baik ke sini. Kita gak ada yang aneh-aneh. Ya udah, kita kasih tahu dulu nih, kita balik ke atas. Kita kasih tahu dulu ke yang lain. Nanti cara nolongin Agung gimana, nolongin Agung seperti apa gitu kan, ngebantuin Agung. Ya udah akhirnya kan aku sepakat tuh kan naik lagi ke atas. Nah terus naik tuh, pas naik ke atas akhirnya ceritakan kayak gimana ini solusinya, gimana Agung udah sadar belum? Enggak, terus dia diam terus mematung Kak, dia mematung terus gitu kan. Gimana Gung, istighfar Gung, tetep tuh langsung diem aja kan, diem. Gimana emang solusinya? Kan langsung Indah sama Dela juga langsung pada ketakut dan khawatir banget Kak. Katanya kan tadi udah nelpon saudaranya Angga suruh nyari daun kelor. Mana yang aqua tadi, buang dulu setengah gitu kan. Kalau enggak tuang aja lah ke tupperware yang satunya gitu kan, ke wadah yang satunya. Ya udah ambil buruan. Ambil tuh kan sama Rio diambilin, dibuka air aqua yang gede itu, dituang lah kan sisa setengah tuh Kak. Terus dari situ akhirnya jadi gini aja nih, yang jaga di sini jagain Agung, Dela sama Rio gitu. Jadi aku, Angga sama Indah yang nyari gitu kan, yang nyari daun kelor itu. Nah jadi kita nggak usah pencar, bareng-bareng aja gitu kan. Terus kalau misalkan pencar jangan jauh-jauh gitu kan. Ya udah akhirnya walaupun awalnya aku nggak percaya gitu ya kayak bisa nemuin daun kelor itu di mana, ya udah kita ikhtiar aja. Ya udah sebelum kita berangkat nyari nih kita berdoa dulu,
minta pertolongan Allah buat kesembuhan teman kita Agung. Ya udah, akhirnya kan kita berdoa dulu tuh dalam hati, kita berdoa. Langsung tuh aku baca-baca doa, minta tolong kesembuhan Agung gitu juga kan. Terus minta tolong supaya kita biar ketemu tuh, biar dapat kan daun kelornya. Akhirnya ya udah, ayo kita nyari. Akhirnya nyari tuh Kak, nyari terus tuh kan. Terus aku dari situ sambil kayak kepikiran juga gitu Kak, sambil gak tenang gitu kan. Terus akhirnya kan Angga ngingetin ya jangan kosong pikiran, banyakin berdoa. Ingat teman kita sekarang lagi gak baik-baik aja. Kalau sampai pikiran lu kosong, yang ada nanti lu ikut ngerasukan juga. Ingat banyakin doa. Ini buat yang lain juga, teman-teman yang lain, doa. Iya baik, akhirnya kan kita nyari tuh Kak. Udah nyari. Terus akhirnya pas kita udah muter-muter ke daerah situ, tuh daun apa sih daun? Oh kita kan sempat ngeliat kayak daun itu ya. Bukan, itu bukan daun kelor katanya gitu. Nyari lagi tuh Kak, nyari. Pas udah mau sekitar jam 3:20 tuh ya. Itu bukan sih? Hah? Coba, itu tuh dari ujung sana kayak kelihatan. Iya itu kayak daun kelor kan. Ya udah kita samperin yuk. Nah akhirnya kayak aku kan ngeliat tuh Kak deket pohon gede kan. Nah di sebelah pohon gede itu kayak ada daun kelor gitu kan. Aku ngeliat tuh ada pohon daun kelor. Iya bener tuh sebelahnya. Akhirnya kan sampai tuh ke situ. Ayo kita ke situ buruan, langsung pada lari Kak. Terus udah dari situ. Bener kan ini daun kelor. Alhamdulillah dapat juga daun kelor. Percaya nggak percaya sih aku juga nggak nyangka ya kita bisa ketemu, bisa dapetin daun kelor itu Kak. Terus dari situ akhirnya kan Angga tuh yang metik daun kelor itu. Tadi kira-kira butuhnya berapa? Oh butuhnya cuma 3 lembar katanya gitu kan. Ngambil tuh kan 3 lembar. Akhirnya dipotek tuh 3 lembar. Ingat gak permisi dulu? Ya permisi gitu kan. Yang penunggu di sini gitu kan. Kita cuma minta buat obat gitu. Akhirnya pas dari situ udah dapet, langsung tuh kita buru-buru Kak, langsung balik lagi kan ke tenda. Dari situ pas dari situ langsung tuh kita buru-buru jalan. Dari situ sempet tuh kayak apa sih, kayak ada akar-akar gitu kan. Aku kesandung Kak. Jatuh di situ. Nah terus pas aku ayo udah buruan, karena aku saking paniknya gitu kan, dari situ udah kayak mau lari-lari gitu. Aku nggak ngeliat tuh kan, tadi aku udah cerita pohon gede itu kan. Nah akar-akar yang gede itu akhirnya kan aku pas mau jalan tuh buruan gitu kan, kesandung. Pas mau lari kan, set langsung jatuh tuh aku kan ke situ. Aduh langsung jatuh kan, kenala tuh dengkul aku kan kayak sedikit lecet gitu kan. Nah terus dari situ langsung tuh aku ditolongin. Ya lu kenapa? Enggak sih, cuman perih dikit doang, kenapa kan? Enggak sih, nggak kenapa-kenapa udah. Nah akhirnya ini kan dibantuin bangun tuh. Pas dibantuin bangun, gimana aman nggak? Aman sih enggak, cuman kayak agak keseleo gitu. Gimana tuh kalau kayak gini? Bisa jalan nggak? Masih bisa sih, cuman nggak bisa secepat kayak tadi gitu Kak. Nah terus dari situ lumayan sakit banget gitu kan, kayak pas aku jatuh tuh ini anakku kepelitek kan nih. Yang ini kayak kepelitek gitu kan. Nah terus bisa sih, cuman kayak agak sakit gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, jalan pelan aja katanya gitu kan. Terus pas aku jalan pelan, kayak jalan, jadi aku jalan tuh kayak pincang gitu Kak. Tuh lumayan jatuhnya tuh lumayan ini nih, yang kena bongkahan akar itu kayak masuk ke celah gitu, kayak tak gitu. Iya. Kayak bener-bener sakit banget. Aku langsung jadi di situ langsung kayak pincang gitu kan. Terus dibantuin juga kan sama Angga, kayak dipapah gitu kan. Gimana, aman nggak? Aman. Akhirnya kan jalan, tuh kita jalan. Jadi dari situ kita kan makin makan waktu lama gitu ya. Terus dari situ aku masih kepikiran tuh. Aku tuh walaupun sakit, jadi yang aku rasain tuh Kak, temen aku gitu gimana keadaannya. Jadi rasa sakit aku ini
aku tahan dulu gitu kan. Akhirnya kan yang 3 daun kelor itu dicampur tuh Kak ke air aqua gitu kan, dimasukin lah digulung-gulung, dimasukin kan ke dalam air aqua. Terus ya udah minumin. Nah akhirnya diminumin lah ke Agung gitu kan, diminumin. Pas udah diminumin, gimana nih gimana gitu kan kalau sampai Agung kenapa-kenapa. Nah dari situ, nah udah lama tuh kan, kita tunggu tuh sekitar 10 menit, tiba-tiba Agung kan mulai kayak sadar gitu ya, ini kalian ngapain ngerumunin gue gini. Nah dari situ kan kita milih mendem gitu ya Kak, jangan dulu diiniin gitu kan, jangan dulu dibahas gitu, keep dulu nih gitu. Enggak apa-apa. Lu kan tadi habis ini katanya, tadi habis baru ini kan jalan-jalan sekitaran sini katanya gitu. Iya sih katanya gitu. Udah jangan dulu ditanya-tanya, mendingan istirahat dulu, udah mau jam 4 subuh tuh Kak. Udah istirahat dulu aja biar dia agak tenangan. Nah dari situ Agung mulai ngerasa kayak, aduh kok inian gue sakit banget ya tenggorokan. Kayak ini, ini kali kebanyakan makan pedes gitu kan. Kayak yang lain langsung ini kayak langsung notice nih pas dia kayak gitu ngerasa kesakitan gitu ya. Duh sakit banget nih. Mungkin kebanyakan makan yang pedas gitu kan. Udah mendingan istirahat dulu aja ya. Tiba-tiba Agung di situ langsung ngerasa kayak, kok kepala gue puyeng banget ya, kayak pusing banget gitu kan. Terus dari situ tiba-tiba langsung tuh nggak lama, aduh sakit banget. Langsung kan panik lagi tuh Kak. Gung kenapa Gung? Sakit banget. Sakit banget. Kenapa Gung? Kenapa Gung? Istighfar gitu kan. Nah dari situ dia malah pingsan Kak. Langsung pingsan tuh. Nah dari situ aku kan langsung ketakutan gitu ya. Gung sadar gitu kan. Kenapa gitu kan. Terus lagi gitu yang lain kan langsung pada panik tuh Kak. Gung sadar. Terus aku langsung bilang, bantuin buruan sadarin Agung ini kenapa Terus dari situ bener-bener aku kayak ketakutan banget gitu Kak. Takut kayak kejadian hal yang enggak gitu kan. Apalagi sampai menghilangkan nyawa orang gitu kan. Bener-bener kayak takutnya dia meninggal gitu kan. Nah terus dari situ, gimana ini kalau misalkan anak orang meninggal gitu kan. Terus jangan ngomong kayak gitu udah. Pas dicek gitu kan, denyut nadinya, oh enggak dia cuman pingsan aja gitu kan. Oh cuman pingsan aja udah. Akhirnya kan sepakat tuh pada digotong kan. Digotong, dia diistirahatin kan di dalam tenda. Udah istirahat tuh. Gimana ini kita harus ngomong apa sama orang tuanya? Udah nggak usah gimana-gimana, udah kita tenang aja dulu katanya gitu. Mungkin kita nunggu nih sampai pagi ya, nungguin dia siuman gitu kan. Akhirnya pas udah sekitaran jam 5 subuh tuh Kak, kita kan langsung tuh, gimana belum sadar. Itu tuh Kak, gak ada yang tidur, jaga semua. Nah dari situ gak mungkin dong kita bisa tidur dalam keadaan teman kita lagi kenapa-kenapa. Gimana panik banget gitu. Terus dari situ udah mau hampir jam 5.30 tuh, setengah 6. Akhirnya kan udah mulai ada tanda-tanda reaksi. Agung sadar tuh Kak. Terus dia bilang, udah kayak gitu, Agung sadar. Langsung pada ini kan, Agung sadar. Akhirnya sambil itu gak lama dia bangun tuh kan. Langsung sambil masih megangin kepala tuh Kak. Emang semalam tuh kenapa sih gua? Enggak kenapa-kenapa. Jadi semalam tuh cuman kecapean doang gitu. Nah dari situ dia masih ngerasa kesakitan Kak, tenggorokannya gitu kan. Sakit banget tenggorokan gua. Ya ampun, kayaknya gua sakit dah. Iya nanti langsung deh pagi ini juga, kita sekitar jam 8 kita langsung turun, langsung pulang deh. Oh ya langsung ke rumah sakit ya. Nah, ke rumah sakit? Siapa yang sakit? Enggak, jadi kita tuh emang sengaja kalau habis dari sini, takutnya kan pada sakit gitu ya, pada kena flu atau dingin kan, gara-gara semalam dingin terus kecapean muter-muter juga, pengen minta diperiksa buat minta vitamin gitu Kak. Oh, kalian juga diperiksa kan sama dokter? Iya diperiksa. Ya pertama kita ngantar lu dulu gitu, baru nanti gantian diperiksanya nanti gitu. Akhirnya dari situ udah mau jam 6 kan, langsung tuh tar dulu ya kan
mau foto-foto dulu katanya gitu. Nanti sekitar jam 8 langsung turun gitu kan. Terus Agung gini, oh ya yang mau foto-foto kalian aja ya, gua nggak ikut. Soalnya gua sakit banget nih tenggorokan, ditambah kepala gua pusing katanya gitu. Ya nggak apa-apa istirahat aja. Nah dari situ akhirnya kan Agung istirahat ya karena Agung nggak ikut foto. Jadi Angga sama Rio itu nggak ikut juga Kak, ngejagain Agung. Iya. Akhirnya kan Angga bilang kayak gini, ya udah kita tunggu nih kan sampai pagi katanya gitu. Jadi buat cewek-cewek nih kalau mau foto, foto aja nggak apa-apa. Soalnya gua tahu nih apa yang cewek-cewek rasain. Kayak udah jauh-jauh gitu Kak. Terus masa gak ada momen gitu kan sama sekali gitu. Nah terus kan kalau mau foto-foto ya udah foto aja katanya gitu. Ya udah deh nggak apa-apa gitu kan. Terus aku juga udah mulai agak tenang kan ngelihat Agung kayak udah baik-baik aja nih gitu kan. Akhirnya kita tuh langsung tuh kita packing-packing dulu Kak. Kita berkemas dulu kan. Semuanya kita kemas-kemasin dulu. Udah jam 7.30 tuh. Nah dulu ya kalau kita foto nungguin agak lebih cerah gitu kan. Nah terus ya udah akhirnya pas itu kan kita nunggu tuh Kak beberapa menit kan sekitar 10 menit. Oh ya kata si Dela, sumpah gue trauma banget masak-masak air panas. Shh, jangan ngomong apa-apa gitu kan. Iya sumpah jadi gue nggak berani kalau di sini kita kayak gitu masak-masak lagi. Udah bilang aja gini, makanan kita udah habis gitu aja. Jadi sisa snack-snack aja gitu. Jadi kalau misalkan ada yang minta ini itu gak usah masak gitu, yang makanan snack-snack aja kalau mau makan gitu kan, cemilan snack. Ya udah, akhirnya pas aku ngobrol tuh bertiga, sebenarnya sih kita nggak enak ya. Maksudnya yang cowok-cowok nggak foto, kita doang yang foto gitu. Terus akhirnya kan udah jam 8 tuh Kak, udah mulai cerah dong. Akhirnya kita ya udah di spot wisata itu yang kayak ada jembatan gantung gitu kan, itu tuh tinggi banget Kak. 1.400 apa 500 gitu ya. Waktu itu mah ada pelangnya cuman aku nggak moto karena aku pikir apalah, aku kan bukan yang anak gunung banget gitu ya, apaan sih kayak gitu nggak penting gitu kan. Kalau aku kan yang penting mah estetik gitu Kak, foto estetik udah. Nah akhirnya pas foto kayak di jembatan yang gantung gitu kan, jembatan gantung itu pas aku foto ada tulisan maksimal 5 orang gitu kan. Oh 5 orang ya maksimal. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, kita kan 3 orang nih. Jadi nggak apa-apa dong gitu. Ya udah, tapi kita nggak bisa Kak itu, belum bisa. Nah terus nggak lama kita nunggu lagi tuh di situ kan. Akhirnya ada tuh yang penjaga dari situ, penjaganya ada tuh. Mungkin emang pribumi di situ ya. Ada tuh si kakak-kakak cowok, rambutnya kayak agak gondrong gitu kan. Jadi si jembatan ini ada penjaganya gini, dijaga. Jadi belum bisa masuk kalau penjaga yang di situ belum datang gitu. Gimana nih enggak gitu, nungguin dulu gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Soalnya kan gue tau lah kalian yang cewek-cewek kalau nggak dapet foto kan pasti ada sedihnya gitu kan. Apalagi kita udah sejauh ini. Ya udah, akhirnya nggak lama tuh sekitar jam 8-an lewat 10 datang tuh bapak-bapak tuh dari situ kan, si kakak-kakak yang bapak-bapak itulah yang rambut gondrong. Atau mungkin yang tinggal di gubuk itu kali ya Kak, yang aku lihat sebelumnya. Nggak tahu lah, pokoknya dia datang langsung ngelihat kita tuh kayak shock Kak. Hah? Kayak gitu. Terus yang Indah kan lagi makan snack ya. Oh itu tuh udah datang. Pak, makan Pak gitu kan. Kayak kita nawarin. Diem aja langsung shock. Kok diem aja sih ya? Oh mungkin orangnya agak tertutup. Jadi nggak bisa yang langsung ngobrol. Ya udahlah langsung bayar aja gitu. Ini berapa nih kalau masuk ke sini gitu kan. Nah terus dari situ langsung kayak shock banget nyamperin kan. Akhirnya si bapak-bapak ini nyamperin. Kalian dari mana? Kayak gitu kan. Oh kami ini Pak dari Tangerang gitu kan. Emang sengaja pengen kesini gini kan. Pengen foto di sini jembatan gantungnya gitu. Terus di situ kalian kapan datang? Jadi
kami tuh datang dari sebenarnya berangkat pagi ya Pak, Hmm. berangkat pagi. Niatnya mah kesini tuh pengen lihat sore hari gitu kan. Iya. Nah, terus sunset gitu. Terus tiba-tiba kami kemalaman tuh. Akhirnya jadi kita bermalam di sini nungguin pagi gitu kan. Tapi kalian nggak ada terjadi apa-apa kan? Justru itu Pak, itu temen kami udah lagi sakit sekarang gitu kan. Terus kami juga harus buru-buru ini nggak bisa lama-lama gitu. Pengen foto sebentar aja gitu kan buat abadiin momen gitu Kak. Nah, terus dari situ BTW kejadian aku naik gunung ini 4 tahun yang lalu ya Kak. 4 tahun yang lalu di tahun 2022. Yeah. Aku masih ingat banget tuh. Kita nggak bisa lama-lama, udah tuh kita langsung bayar gitu kan. Oh iya, si bapak-bapaknya kan ngasih tahu ini maksimalnya 5 orang ya katanya gitu, jangan lebih. Nah dari situ kita nggak berpikir yang aneh-aneh dong, namanya pantangan di situ kita ikutin. Terus mungkin satu sisi yang aku lihat ini Kak, jadi pas jembatan ini bawahnya tuh jurang Kak, dalam banget, bener-bener dalam. Tapi ada sisi negatif sama sisi positif gitu ya. Oke. Kalau soal ditanya kayak pemandangan, itu bagus banget. Bener-bener bagus banget. Aku tuh bikin story dulu ya, aku dari jembatan gantung ini, aku videoin kan. Sengaja tuh Kak, jurangnya nggak aku videoin. Sengaja bawahnya itu kan, bawah jembatannya nggak aku videoin. Jadi yang aku videoin tuh kayak sekelilingnya aja gini. Sekeliling aku videoin. Ya Allah bener-bener bagus banget, kayak bener-bener estetik banget gitu kenapa. Terus kayak bagus, bener-bener kayak ngelihat kayak ada kabut-kabut gitu Kak. Ini bener-bener kayak di negeri awan lah istilahnya gitu kan. Emang sih kita kesini nggak sia-sia gitu kan, terbayarkan gitulah Kak. Kalau soal pemandangan bener-bener estetik, terus bagus banget. Terus dari situ udah jangan kebanyakan bikin ini video. Udah foto nih. Akhirnya kan namanya jembatan gantung tuh nggak bisa yang berdua gitu, nggak bisa. Jadi satu orang harus satu Kak gitu. Jadi aku dulu nih difotoin kan. Aku difotoin, cekrek. Nanti Dela gantian. Dela difotoin, udah tuh cekrek, baru Indah gitu gantian kan. Udah yuk gak usah banyak-banyak, udah yuk buruan tuh. Bener, kita langsung pulang aja. Gak apa-apa, udah tuh dari situ akhirnya pas kita mau keluar satu-satu pelan-pelan. Itu jembatan gantung tuh kayak udah tua banget gitu loh Kak. Gak yang bangunannya tuh gak yang sekokoh itu. Iya. Kayak udah reot gitu kan, cuman gak tua-tua banget. Sempet tuh aku mikir, ya Allah ternyata dalam banget ya. Gak kebayang kalau amit-amit gitu ya, kalau ininya gantungannya, jembatan gantung ini copot, bisa meninggoy kali. Itu kan bener-bener, aku pas di situ bener-bener kayak udahlah gak usah mikir aneh-aneh. Nah dari situ udah pas jalan pelan-pelan, akhirnya kita udahan tuh. Akhirnya nyamperin ke tenda cowok. Udah yuk nggak pulang, udah dirapin semua kan, tenda semua itu kan sama anak cowok ya. Udah yuk udah pulang. Nah terus dari situ ya udah ayo kita pulang. Kok sebentar banget? Nggak apa-apa, yang penting mah udah dapat momen gitu kan. Nah pas aku nyimpen tuh ya, pas udah ini prepare, aku nyimpen HP aku di kantong kan. Ya udah ayo, akhirnya kita tuh mulai tuh Kak turun gunung, turun. Ini jadi si Agung ini sambil dipapah sama si Rio sama si Angga gitu. Karena sepanjang jalan tuh dia ngeluh tenggorokan sama kepalanya tuh sakit terus gitu kan. Terus ya udah ayo buruan cepet gitu kan, kita langsung ya nggak bisa cepet-cepet, ini kan nurun ditambah jalanannya tuh curam banget Kak, curam banget gitu loh, bener-bener. Ditambah itu kayak agak-agak licin gitu, batu yang udah lumutan gitu loh Kak, batu-batu yang udah lumutan. Jadi kalau kita ke ini sedikit langsung kayak kepleset gitu kan, jadi harus hati-hati. Nah terus dari situ akhirnya kan Angga masih nanya tuh keadaan aku kan, gimana itu keadaan kaki lo katanya gitu, masih bisa gak? Bisa sih, jalan aman gitu kan. Walaupun dari situ aku masih jalan pincang tuh Kak, nggak yang kayak orang sembuh total gitu kan, masih agak pincang gitu. Sambil dibantuin Dela gitu kan, dipapah. Udah deh nggak apa-apa kok, udah aman gitu kan. Yang penting mah kita turun dari sini cepet-cepet pulang gitu kan.
Akhirnya kita turun terus tuh. Ya Allah, bener-bener ini bener-bener gak nyangka bakalan kejadian kayak gini gitu kan. Pas udah turun, kita langsung tuh ke dekat hutan yang tadi kita itu kan, Kak. Gimana sih tadi jalannya? Arah ke sana ya? Oh ya udah, jalan. Akhirnya dari ujung jalan tuh kita kan ngelihat motor yang kita kan yang 3 motor di situ. Oh bener, aman di sini. Alhamdulillah. Ya udahlah, alhamdulillah aman. Akhirnya kita jalan-jalan tuh, sampailah kita ke parkiran motor itu kan. Sampai di motor kita itu, naruhlah tas gitu. Dari situ, Gung, Angga bilang, kita ke rumah sakit ya. Kenapa emang? Gua nggak sakit kok, kata dia gitu kan. Enggak, emang nggak sakit. Tapi kan pengen minta vitamin aja gitu dari dokter gitu kan. Oke. Oh yaudah gak apa-apa. Aduh tapi cepetan ya kalau dari rumah sakit buru-buru balik dah ke rumah gua katanya gitu kan. Iya kita pasti bakalan anterin gitu kan. Ya udah akhirnya ngambil motor tuh Kak. Pas ngambil motor itu kan kita masih dekat area hutan kan. Gak bisa dinaikin Kak. Jadi didorong motor tuh gitu. Paling kayak tas-tas kita, tas gede taruhlah di motor gitu kan. Didorong. Aduh udah naiknya susah, turunnya susah gitu kan. Kata aku sekarang kita harus ngedorong motor gitu kan. Gak apa-apa kita didorong nih, nanti kan kalau udah sampai jalan raya kita bisa naik lagi gitu. Oh ya udah akhirnya kan sekitar 15 menit 20 menit dorong motor tuh Kak. Akhirnya ketemu juga tuh tanda panah yang kita naik ke Gunung Halimun ke atas itu kan. Oke. Lihat gak itu tuh? Oh iya itu tanda panah. Wih buruan udah dekat dekat ke jalan gede gitu kan. Ya udah ayo. Akhirnya kita jalan-jalan tuh dorong. Ini kan kayak masuk ke hutan kan sini kan. Nah kita kan turun tuh Kak. Turun, nurunin motor, ke jalan raya gede itu. Jalan, turun. BTW ini jalan gede tuh sepi ya Kak. Jadi aksesnya kayak satu motor kayak gitu. Nggak yang jalan raya umum itu enggak. Jalan tuh masih pelosok gitu kan. Jadi akhirnya kita sampai juga. Aduh, ke jalan gede. Coba cari di map klinik terdekat. Kalau enggak rumah sakit deh. Gak apa-apa klinik juga gitu kan. Ya udah akhirnya nyari tuh klinik kan. Saya nggak nyari klinik, oh ini nih dekat dari sini, nggak jauh gitu kan. Cuma sekitar 15 menit gitu kan. Yaudah ayo cepetan gitu. Gak lama tuh notif di HP aku tuh pada masuk Kak. Kok rame banget sih, langsung ting gitu kan masuk. Rame banget. Nah pas aku cek, kita udah naik motor kan. Naik motor terus jadi si Agung ini dibonceng si Angga gitu. Nah si Rio sama si Dela. Nah kebetulan itu yang bawa motor Indah, aku yang dibonceng gitu. Aku kok rame banget sih di HP, ada apaan ya? Aku keluarin tuh Kak HP aku kan. Pas aku ngelihat notif, ih bagus banget gitu kan. Itu di mana rame banget gitu kan. Spot fotonya cakep banget itu estetik gitu kan. Sherlock dong nanti ya tempatnya di mana, lokasinya di mana gitu kan. Terus udah gitu, dah rame banget tau udah. Jadi aku tuh sempet posting status gitu Kak, cuman nggak kekirim, di atas kan nggak ada sinyal ya. Oh iya. Nah pas udah turun gunung itu, semua notif tuh baru masuk. Langsung kan, ih di mana bagus banget itu, ih kabut-kabutnya bagus banget gitu. Oh di ini Gunung Halimun gitu kan. Terus Indah langsung nyeletuk tuh bilang kayak gini ya. Ya iyalah, mereka kan lihatnya cuman yang bagusnya doang. Aslinya mah perjalanan kita susah banget gitu kan buat dapetin spot foto di situ. Udah gitu banyak banget rintangannya gitu. Mereka nggak tahu aja perjalanannya gimana. Kalaupun nanti mereka ngalamin sendiri gitu ya, pasti bakalan ngeluh banget sih. Terus kayak agak kapok gitu kan. Karena yang kita laluin ini rutenya sangat curam gitu Kak. Ditambah kan kalau aku sama teman-teman persiapannya kan sedikit ya. Karena emang awalnya kita nggak ada niat buat nginep gitu. Nah terus dari situ jalan-jalan tuh udah belum jangan sampai ketinggalan, kita langsung buru-buru ke klinik gitu kan. Akhirnya nggak lama dari situ sampai tuh Kak di depan klinik gitu kan. Ini kita nggak ada yang mau makan dulu apa, lapar banget tahu gitu kan. Jangan dulu mikirin makan, yang penting teman kita aja dulu nih periksa. Ya kan kalau orang minum obat juga ya harus makan dulu dong. Ya udah ntar itu belakangan. Akhirnya diperiksa tuh. Terus aku kan sama Angga
sengaja tuh Kak nggak masuk dulu ke ruangan dokter itu kan. Aku mau cerita sedikit gitu kan pengalaman aku tuh. Terus si Agung tuh suruh nunggu dulu di luar. Akhirnya masuk, kita bilang ke dokter bahwa teman kami ini habis minum air panas mendidih gitu kan. Awalnya dokter kan nggak percaya ya, kok bisa? Kenapa air panas mendidih diminum? Aduh gimana ya dok ya, jelasinnya panjang dok. Jadi kami kan dari turun gunung nih gitu, itu sempat teman kami kan ketempelan gitu. Jadi pengen berobat gitu dok, jadi takutnya kan dia kena radang apa gimana gitu ya, namanya air panas langsung kayak takut melepuh gitulah Kak. Terus minta diperiksa aja dok, terus minta vitamin sama obat antibiotik juga gitu. Tuh, oh ya dok, nanti kalau misalkan teman saya nanya, bilangnya kecapean aja gitu. Akhirnya, oh ya udah iya gitu. Ya udah ayo Gung masuk gitu. Terus di situ Agung kayak masih kelayangan gitu Kak. Kok gua sih yang disuruh masuk duluan? Kalian enggak? Enggak, lu dulu aja. Oh ya udah, orang cuman periksa ini doang minta vitamin. Ya udah, minta vitamin tuh. Akhirnya diperiksa. Iya ini kata dokternya. Oh ini nggak kenapa-kenapa kok. Kecapean aja gitu kan. Mungkin kakaknya habis turun gunung ya. Oh iya betul dok. Nah terus ini saya kasih vitamin ya sama obat-obat. Nanti diminum. Ini yang diminum setelah makan, yang ini vitamin boleh diminum sekarang. Nah dari situ akhirnya kan aku emang ngedampingin Agung kan di situ pas dia diperiksa. Akhirnya langsung aku tuh buka pintu, gak minta air gak. Air dikasih tuh air aqua botol kecil kan. Ya udah nih, ini minum buruan. Itu yang vitamin kan sebelum makan, minum dulu. Aduh masih sakit nih tenggorokan gua kayak melepuh ya kata dia gitu kan. Enggak, orang cuman kecapean. Udah makanya nih minum vitamin. Akhirnya kan diminum, terus kayak, aduh pergi banget kata dia gitu. Dok ini teman saya gak bakal kenapa-kenapa kan? Enggak kok, cuman kecapean aja gitu. Terus dari situ udah yuk pulang. Nah kita udah mau arah pulang tuh Kak. Nah sebelum pulang kita mampir dulu kan di tempat makan. Akhirnya makan dulu aja ya sumpah, gue udah gemeteran gitu kan, si Angga, si Rio, ya temen cewek juga kan pada udah kelaparan gitu kan Kak. Ya udah kan Agung juga belum minum obat nih yang sesudah makan dulu aja. Akhirnya kan kita makan. Nah di situ kan si Agung nih nggak mau makan Kak. Akhirnya terpaksa dong kita beliin bubur kalau dia nggak mau makan nasi gitu. Ya udah Agung kalau nggak mau makan nasi, bubur aja gimana? Nggak mau juga. Jangan kayak gitu, nanti lu malah makin sakit. Ya gue nggak enak banget badan, kata dia gitu, pengen cepet pulang aja gitu kan. Iya ini kita juga mau pulang, tapi ini dong minum dulu nih, terus kayak makan bubur dulu sedikit aja nggak apa-apa. Habis itu minum obat langsung kita pulang. Kita nggak bakalan mampir-mampir lagi gitu kan. Nah akhirnya dari situ Agung tuh mau tuh Kak, setelah kita bujuk kan, ya udah nyari tukang bubur dulu. Itu tuh bubur tuh beli tuh 1 porsi kan. Terus dia bilang jangan dicampur yang kuah santan gitu kan. Ya udah bubur biasa sama ayam doang tuh. Dari situ langsung nih buruan makan. Gua nggak nafsu makan katanya. Di situ Agung udah mulai pucet gitu ya Kak. Ya sama sih, kita juga kan sama belum makan ya, tapi nggak sepucet si Agung ini gitu. Terus udah lu makan dulu gitu kan. Akhirnya dimakan tuh gitu. Kok cuman 1 sendok gitu kan. Terus aku komen lagi Kak, lagi dong ini nggak bakalan bisa kalau cuman 1 sendok terus minum obat gitu. Terus udah gitu makan lagi. Ya udah 3 sendok deh gitu kan, makan lagi. Akhirnya udah tuh 3 sendok langsung kayak dia tuh kayak mau muntah gitu Kak. Langsung kayak gitu kan. Nggak, gue nggak sanggup makan lagi katanya gitu. Ntar yang ada malah kebuang gitu kan. Kalau gue mau muntah katanya gitu kan. Terus ya udah nggak usah dipaksa. Ya udah nih mendingan lu minum obat deh gitu kan, daripada nanti lu makin pusing, ini obat pusing gitu kan. Akhirnya dia mau tuh Kak, diminum obat terus minum. Nah dari situ udah tuh ya langsung udah kayaknya Agung udah kayak makin parah gitu kan. Buruan deh langsung udah bawa pulang aja gitu. Nah, akhirnya pas dibawa pulang tuh kita perjalanan ke
kebetulan kan dia rumahnya kan di Depok tuh Kak, sekitar 1 jam gitu kan. Akhirnya kita pulang-pulang tuh nyampe lah, singkat cerita nyampe di rumah Agung, ada di papa gitu kan. Pas kita ngetok-ngetok pintu, Assalamualaikum gitu kan. Akhirnya kan pada dibukain pintu tuh sama ibunya Agung. Oh udah pada pulang gitu kan. Terus khawatir juga gitu. Soalnya kan kita perjanjiannya nggak nginep ya Kak. Kita cuman berangkat pagi sore pulang gitu. Paling kalau kemalaman juga malam gitu kan. Nggak bakal sampai ngecamp gitu. Terus kok lama banget katanya gitu. Ini kalian pada nginep ya kata ibunya Agung. Iya Bu soalnya kita kemalaman gitu. Ini kenapa katanya Agung. Langsung pada dipapa ayo bawa masuk ke kamar gitu kan. Akhirnya pada dibopong kan. Dibawa masuk ke kamar. Diistirahatin tuh si Agung kan. Akhirnya tidur, istirahat. Nah kita di ruang tamu cerita tuh Kak, Bu jadi kejadiannya kayak gini, ini kenapa Agung? Kok bisa sampai kayak gini gitu kan. Jadi awalnya gini Bu, kan kita emang tujuan awal kan berangkat minggu pagi tuh, pas kita nggak mau pulang di hari Senin ini kan, nggak mau pulang kayak semalam nginep gini nggak mau. Awalnya pengen PP pulang pergi, udah gitu. Jadi kejadiannya tuh pas minggu pagi kita kumpul ketemuan di Bogor, terus kita tuh kayak muter-muter Bu, nggak sampai tuh ke tujuan awal tuh nggak langsung sampai ke Gunung Halimun. Nah akhirnya pas kita muter-muter, ditambah kan ini ada teman-teman dari Tangerang juga, jadi kita terpaksa harus jadilah gitu ngelanjutin gitu kan. Sampai malam tuh kita disesatin gitu Bu, nggak ketemu-temu tuh. Nah dari situ akhirnya kita tetap tuh ngelanjutin perjalanan terus. Terus aku nggak ceritain tuh Kak gimana-gimananya gitu kan. Kalau kayak kejadian dilempar batu, terus kayak ngelihat sosok tuh aku nggak. Aku langsung cerita ke intinya. Terus pas di gunung nih, Agung ini kerasukan gitu. Terus kata ibunya, gimana ceritanya kok anak saya bisa kerasukan katanya gitu kan. Iya Bu, jadi pas kita istirahatnya di tenda kan, Agung tuh tiba-tiba udah nggak ada gitu. Terus kita juga kan panik Bu nyariin. Terus pas ketemu-temu Agung tuh udah duduk tuh di bongkahan batu deket jurang gitu kan. Ya Allah, kok bisa kayak gitu nah katanya gitu. Iya kan, kami juga nggak tahu Bu sebelumnya Agung kenapa gitu ya bisa sampai kejadian kayak gitu. Terus tadi kan ngeluarin tuh yang obat itu ya Kak. Ini Bu obatnya nanti diminum ya. Ini obat siapa? Nih tadi kita udah bawa ke klinik. Terus Agung kan udah diperiksa pas kita di tenda itu, pas malam-malam nyariin Agung kan Agung minta minum tuh Bu. Nah tapi nggak mau air yang biasa, dia mintanya haus. Mau air panas gitu kan. Nah pemikiran kita tuh air panas nih air hangat Kak gitu kan awalnya mah. Nah tiba-tiba air mendidih diminum. Terus kan ibunya langsung shock ya Allah kenapa bisa kayak gitu katanya gitu. Terus emang kalian gak bisa nyegah gitu kan. Jangan sampailah anak saya minum air mendidih gitu kan. Kalau misalkan anak saya kenapa-kenapa terus dia melepuh kenapa-kenapa nanti tenggorokannya atau gimana-gimana. Emang kalian nanti mau tanggung jawab. Terus Angga bilang kayak gini, ya Bu kami juga minta maaf atas kejadian itu kan. Kami juga gak ada yang tahu ya bakal kejadian kayak gitu. Nah awalnya kan si ibunya Agung agak marah tuh ya Kak. Terus pas udah ditenangin, dia kan agak sedikit shock. Terus kayak berkaca-kaca gitu kan, dapat cerita kayak gitu. Bener-bener gak nyangka gitu kan bakal kejadian gitu. Terus ya Bu kan kita juga udah minta tolong. Terus tadi semalam tuh udah minta tolong juga ke Pak Ustadz saudaranya Angga, minta tolong diliatin, minta tolong disembuhin gitu kan Agung kenapa-kenapanya. Terus kita nyariin 3 lembar daun kelor. Akhirnya kan kita nyari-nyari dapet. Terus diminumin lah ke Agung. Agung kan udah mulai siuman tuh Bu. Awalnya Agung tuh diem aja Bu, gak mau ngomong gitu kan sebelumnya. Pas diceritain Agung katanya kerasukan gitu, ketempelan. Jadi diikutin sosok yang selewatan pasti di perjalanan kami itu ngikutin. Terus ya udah katanya nggak apa-apa, yang penting makan kalian udah pulang dengan selamat gitu kan.
Kalau misalkan kayak gitu, itu nggak ada hubungannya sama medis gitu kan. Kalau saya tahu anak saya diikutin, ketempelan, di sini juga ada ustadz gitu kan yang ngerti kayak gitu. Saya pengennya anak saya diruqyah, bener-bener diruqyah dan dibersihin total gitu loh Kak. Takutnya gitu kan, yang diliatin, yang dibantu dari jarak jauh itu kan nggak bisa bantu sepenuhnya Kak, gitu. Ya udah Bu, kami juga di sini siap kok ngebantu gitu kan. Akhirnya nggak lama dari situ, bapaknya Agung kan pulang tuh Kak, pulang kan kaget dong. Assalamualaikum gitu kan. Oh, waalaikumsalam Pak, langsung pada salim tuh kan, salim. Ini kenapa ya rame-rame gitu kan. Si Agungnya mana ini katanya gitu, kok ada temen-temen nggak, si Agungnya nggak ada gitu katanya gitu kan. Terus kan kita langsung pada diem gitu ya, takut dimarahin juga gitu. Terus ya udah Bu, nggak apa-apa diceritain aja. Langsung tuh, kenapa katanya gitu, bapak-bapak, si bapaknya kan duduk ya, bapaknya Agung duduk tuh di sofa. Terus langsung si ibunya nyeritain katanya, Pak, anak kita Pak. Ya Agung kenapa? Agung Pak diikutin sosok dari Gunung Halimun. Terus dia sekarang sakit Pak. Kok bisa katanya, gimana kejadiannya? Nah si ibu ini kan langsung to the point ya Kak. Ceritanya langsung, minum air ini, air panas yang lagi mendidih. Kok bisa, emang gak ada yang nyegah? Kata bapaknya Agung kan gitu. Iya Pak, kan kami minta maaf ya. Kami juga udah berusaha sekuat tenaga tuh nyegah gitu kan. Cuman pas kita mau ngelepasin panci itu yang lagi Agung minum gini kan, tangannya Agung tuh kiri kanannya tuh berat banget Kak. Kayak berat, terus udah gitu pas kita kayak nyoba gini-giniin kan, nyopot-nyopotin panci panas itu kuat banget gitu loh Kak. Jadi nggak kegeser sedikit pun. Pas dia minum ya, kok minum kayak gini ya, kayak Agung jangan, ini tuh nggak geser, tangan dia tuh kayak berat banget Kak. Itu berat banget Bu, Pak, kita udah nyoba. Ya wallahu alam ya, percaya nggak percaya, itu kita udah usaha buat ngelepasin itu sampai udah habis tuh air mendidihnya, baru bisa Kak dikepasin gini. Nah langsung tuh, astagfirullahaladzim katanya, langsung kan si bapaknya kan kaget ya. Terus dari situ ya udah katanya gitu, di sini kan kebetulan ada juga nih di Depok gitu kan Ustadz. Ya udah saya mau anak saya diruqyah. Terus akhirnya kan aku sama teman-teman yang lain pengen nungguin Agung gitu kan sampai diruqyah dulu. Nah terus dari situ ya udah Pak, kami bakalan pulang dulu nih sampai mastiin keadaannya Agung gitu kan bener baik-baik aja gitu kan, atau atau belum baik-baik aja kan. Jadi aku masih kepikiran gitu Kak. Akhirnya kan teman-teman yang lain juga sepakat tuh. Dari situ ya udah, nanti Bapak telepon katanya Pak Ustadznya yang di sini katanya gitu. Akhirnya si Bapak itu kan ngecek ya ke kamar. Terus dari situ si Agung pas dicek ke kamar panas banget Kak. Badannya panas banget tuh. Padahal kan kita udah sebelumnya udah ngasih obat gitu ya. Terus langsung panas banget kayak gitu, kayak menggigil gitu kan. Nah ini mah katanya bukan dari medis gitu, bener-bener harus nungguin Pak Ustadz gitu kan. Akhirnya ya udah tuh Angga sama bapaknya Agung nih ke rumah Pak Ustadz. Nah terus bilang aja Ustadz A gitu kan, ke rumah Pak Ustadz A. Akhirnya di sono kan dijelasin, terus udah dijelasin lah, ngobrol gitu kan gimana kejadiannya. Terus di situ aku juga kayak cerita gitu kan ke ibunya Agung. Terus di situ kan aku minta maaf tuh Kak ke ibunya Agung gitu kan. Soalnya aku takutnya nanti aku disalahin gitu. Kalau misalkan Agung kenapa-kenapa. Awalnya Agung kan berangkat sama aku tuh dalam keadaan sehat Kak. Nggak sakit kayak gini. Apalagi pas sekarang kan dia jadi panas menggigil semenjak pulang turun dari gunung itu Kak. Aku di situ minta maaf kan sama ibunya Agung. Aku bilang kayak gini, Bu, Lia minta maaf ya Bu. Pas awal berangkat kan kita dalam keadaan sehat gitu ya, nggak ngalamin suatu masalah apapun. Terus kalau misalkan ada kejadian-kejadian kayak gini,
sampai nyebabin Agung sakit. Terus aku minta maaf ya Bu, aku minta maaf banget. Nah terus kata si ibu, udah Neng katanya, ini kan bukan salah kamu gitu. Terus kamu juga kan nggak tahu apa-apa katanya gitu. Pasti Agung sembuh kok diobatin. Nah terus dari situ aku bener-bener kayak ngerasa bersalah banget Kak di situ. Soalnya kan aku nggak nyangka gitu ya bakalan kejadian kayak gitu. Ya udah nggak usah dipikirin katanya. Terus teman-teman yang lain juga, udah ya jangan nyalahin diri sendiri gitu. Kita kan nggak ada yang tahu bakalan kejadian kayak gini. Akhirnya karena aku di situ kan nangis gitu ya. Terus teman-teman yang lain juga pada sedih gitu Kak. Jadi kayak kejadian itu bener-bener bikin kita trauma gitu. Dari situ ya Bu, kami juga minta maaf Bu. Ini kan gak sepenuhnya juga salah temen, gak sepenuhnya juga salah Lia gitu kan. Kami juga yang bareng sama Agung, kami minta maaf gitu. Kami juga siap kok nungguin gitu kan sampai Agung selesai diruqyah gitu. Selesai diruqyah dibersihin gitu. Kita juga pengen mastiin kan keadaan Agung baik-baik aja. Di situ aku gak mikirin gitu Kak, gak mikirin diri aku walaupun kaki aku masih sakit. Di situ tuh kayak aku gak meduliin diri aku, yang penting temen aku sembuh gitu Kak. Nah akhirnya gak berapa lama kan, gak berapa lama kedengeran tuh suara motor. Nah itu pasti bapak, kata si ibunya gitu kan. Udah ya katanya, pasti Agung sembuh katanya. Si ibunya Agung juga kan nangis gitu ya, kayak sedih gitu, gak tahu bakalan kejadian kayak gini. Kalau misalkan bakalan kejadian kayak gini, maka namanya orang tua juga pasti gak bakalan ngizinin dong gitu. Nah akhirnya assalamualaikum gitu kan dari luar. Udah tuh oh itu bapak tuh langsung datang tuh Pak Ustadz gitu kan. Akhirnya gimana, udah dijelasin kan nggak tadi? Udah kok, ya udah ayo katanya gitu, langsung aja ke kamar gitu kan. Masuklah ke kamar tuh. Terus si Pak Ustadznya minta disediain kayak garam kasar Kak, garam kasar ya, bukan yang bubuk. Bu ada kan garam kasar katanya gitu. Iya ada, sama saya minta air putih segelas katanya gitu. Ya udah bawa tuh ke kamar gitu kan. Akhirnya aku Angga kan masuk tuh, cuman temen aku yang separuhnya nggak masuk semua Kak gitu kan, takutnya ngeganggu gitulah. Nah akhirnya kan terus pas dipegang, astagfirullahaladzim, panas banget sampai aku sampai menggigil kayak gini Kak. Terus dari situ aku kayak masih ya Allah, aku sampai kaget dan shock banget gitu kan. Akhirnya air putih itu dicampurkan sama setengah garam, didoain, setelah didoain ditaruh tuh. Terus Pak Ustadznya bilang kayak gini, ini kita tunggu dulu ya sebentar, sekitar 5 menit. Nanti kalau udah 5 menit langsung aja diminum ya sama ini Agung katanya gitu. Oh ya baik Pak gitu. Sambil nanya-nanya, emang kronologinya seperti apa? Ini Pak Ustadz yang kata saudara Angga mah, dia kan orang indigo gitu ya Pak, jadi bisa ngeliat gitu kan. Terus katanya, emang bener apa Pak? Agung diikutin sosok penunggu Gunung Halimun gitu kan. Terus pas diiniin ternyata bener. Jadi sosok ini tuh perempuan Kak. Oh, Nah perempuan. Terus katanya si perempuan ini karena emang ngelihat si Agung ini kayak apa sih, orangnya kan bijaksana gitu ya, nggak kayak aku sama yang lain ya banyak ngeluh apa gimana. Nah terus si sosok wanita ini, sosok perempuan mungkin kuntilanak ini gitu ya, lebih menyukai Agung gitu. Jadi kayak makanya dia ngikutin, karena ditambah pikirannya juga kan lagi kalut nih. Jadi kan gampang tuh katanya diikutin. Terus yang ngajakin dia keluar, teman kalian ini sempat ngilang nggak? Pak Ustadz kan nanya. Bener Pak, sempat ngilang. Kita sempat nyari-nyari juga. Nah itu yang ngajakin ini
ya ini si sosok perempuan ini Oh, oke. yang ngasut kayak ngajakin keluar gitu. Nah terus dari situ, terus gimana Pak? Nah akhirnya kan yang air itu udah gung minum dulu, minum kan. Akhirnya diminumin tuh. Nanti ini kan udah diminum ya Bu Pak gitu kan. Ini setengahnya nanti minum lagi. Akhirnya kan udah tuh. Dari situ kita mulai cerita yang sebenarnya yang ngebuat dia keluar dari tenda tuh ya ini si sosok perempuan ini dia narik dia pas dia karena si Agung kan rajin sholat juga gitu ya Kak. Pas dia deket bongkahan batu tuh dia tuh awalnya kayak diajak kayak ke ini loh Kak, yang penglihatannya dia tuh ayo ikut sama aku gitu. Padahal sebelahnya jurang. Jadi kalau sampai Agung ngikut nih ya udah meninggal gitu. Akhirnya karena imannya kan alhamdulillah gitu dia masih bisa inilah gitu kan dilindungi gitu kan, masih dilindungi oleh Allah. Akhirnya dia tuh ini tuh nepis tuh kan kayak ayo ikut sama aku ke sini gitu kan, mau dibawa gitu kan Kak. Nah udah gitu dia kan di situ enggak tuh, akhirnya makanya dia duduklah di bongkahan batu itu, gak jadi ngikut ke arah sana gitu kan. Kalau sampai ngikut ya udah jatuh ke jurang Kak. Gitu bisa ditemuin dalam keadaan meninggal gitu kan. Terus dari situ ya Allah gak nyangka banget, astagfirullahaladzim. Nah dari situ makanya kan kalian sempat nyari kan, ketemulah kan di bongkahan batu itu. Bener Pak Ustadz, ketemulah di bongkahan batu itu. Nah yaitu yang nariknya itu sosok perempuan ini, karena dia menyukai sosok menyukai si Agung ini, jadi si sosok ini mau ngebawa si Agung ini gitu. Mungkin untuk ikut tinggal bersama dia di situ ya, jadi penunggu di situ gitu Kak. Akhirnya kan udah tuh selesai diminumin, ini udah didoain kan, diruqyah tuh dibersihin. Ini udah didoain kan sama saya, udah dibersihin. Ya udah yuk kita tinggalin istri keluar gitu kan. Keluarlah kita di ruang tamu. Terus kan aku sempat nanya tuh Kak ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini gimana keadaannya Agung gitu. Terus udah nggak apa-apa, kalian tenang aja. Terus saya juga udah berusaha ngelepas si sosok perempuan ini biar nggak ngikutin lagi katanya gitu kan. Terus dari sini kalian gak usah mikir yang aneh-aneh lagi, tenangin diri kalian. Terus satu-satu kalian ngadep ke saya, bisa saya bersihin juga. Akhirnya aku tuh sama teman-teman dibersihin juga Kak di situ. Jadi akhirnya pas aku duduk tuh di sebelah Pak Ustadz, kayak didoain gitu kan. Udah didoain, aku udah kayak yang tadinya kayak berat atau gimana gitu ya, udah enggak Kak, udah enggak. Jadi aku ngerasa badan aku lebih ringan. Terus kaki aku yang sakit itu agak membaik gitu kan, nggak kayak sepincang itu gitu kan, udah mulai membaik. Terus satu persatu kayak Angga, Rio, Indah, Dela dibersihin juga, didoain gitu. Terus akhirnya nggak lama dari situ ibunya Agung tuh keluar tuh dari kamar. Neng katanya gitu, Agung udah nggak panas penggigil lagi gitu. Terus udah membaik gitu, mungkin cukup perlu istirahat aja gitu kan. Ya udah kan, mungkin kalian kan pada capek nih gitu kan, karena Agung udah keadaannya udah kembali nih, udah kayak udah mau baik-baik aja gitu kan. Gak apa-apa, langsung pulang aja sekarang gitu, takutnya orang tua kalian juga pada nungguin gitu. Ya udah Bu, akhirnya kan kita pada pulang tuh sekitar jam 1:30 tuh Kak, 1:30 siang kita pulang tuh. Nah terus yang di Tangerang ini si Rio sama si Angga pulang juga kan. Kalau aku kan ke Bogor nih ya, yang ke Bogor aku, Indah sama Dela gitu. Nah karena berhubung harus nganterin Dela dulu ke Cilengsi, akhirnya si Angga ini nggak jadi pulang ke Tangerang Kak, nganterin dulu Dela nih. Nah terus udah gitu kita pisah tuh Kak di pertengahan kan, yang deket Gunung Putri itu kita pisah. Ya udah ya kalian nganterin aja dulu tuh Dela gitu kan. Terus Dela bilang gini, katanya gak usah dihanterin, gak apa-apa gitu.
paling gue di sini mau mesen Gojek aja gitu kan. Soalnya kan Angga sama Rio kasihan gitu kan pulangnya jauh ke Tangerang gitu. Akhirnya terus aku sama Indah, emang nggak apa-apa Del? Nggak apa-apa. Sambil dia mesen kan, ya udah tuh Kak, kita kan nungguin tuh. Ya udah jangan dulu pulang guys, kita nungguin dulu jemputan Dela datang nih. Ya ojeknya datang. Nah nggak lama datang tuh atas Mbak Dela ya. Oh iya betul. Ya udah guys duluan ya gitu. Akhirnya kan Dela pulang tuh ke Cilengsi. Aku sama Indah ya pulang kan ke Gunung Putri. Nah terus Angga sama Rio pulanglah ke Tangerang. Akhirnya kami pada pulang tuh. Nah pas di perjalanan pulang aku masih bertanya-tanya nih sama kejadian yang kita alamin gitu kan. Bener-bener gak nyangka. Terus oh ya pas kita kan bikin grup gitu tuh Kak di WA. Jangan ada yang cerita sama Agung soal kejadian itu, kita keep dulu. Takutnya nanti malah kepikiran gitu. Nah akhirnya kita pulang tuh pada istirahat, udah pada istirahat, alhamdulillah gitu kan, pada istirahat. Terus singkat cerita nih, 1 bulan setengah lah Kak, kayak Agung tuh baru ingat pas dia ini nanya kan, kok nggak ada sih foto-foto kita. Dia nanya tuh Kak di grup, kan pas di grup tuh kita masukin story-story yang di Gunung Halimun itu kan, masukin tuh ke grup. Ih cakep banget, estetik gitu kan. Nah terus kok foto gue sama Angga dan Rio mana ya? Kok ada foto cewek-cewek doang nih gitu di grup gitu kan. Masukin ke grup. Iya soalnya pas mau foto ini memorinya nggak cukup gitu. Jadi nggak bisa foto nih buat yang cowok-cowok. Ditambah kan pas itu kan waktu itu lu lagi sakit Gung gitu kan. Hah? Sakit? Emang gue sakit apa? Enggak, maksudnya kayak kecapean gitu. Oh, terus jadi nggak ada nih foto pas kita bareng-bareng? Enggak, katanya. Terus, nah setelah 1 bulan setengah, pas mau kedua bulan tuh Kak, kita di grup janjian buat ketemu dan kita udah ada planning pengen nyeritain kan kejadian itu sama Agung. Nah dia kan udah sehat tuh, udah aktivitas lagi kan kayak biasa. Udah mau 2 bulan ini, kita janjian tuh Kak, ketemuan lah di Kopinako Kebon Jati Bogor. Nah ketemuan, terus dari situ pas itu kan Angga datang tuh sama Rio kan dari Tangerang, terus dijemput lah gitu kan, aku, terus Dela, terus dijemput tuh Agung sama Indah juga gitu kan dijemput. Nah kita satu mobil tuh 6 orang Kak. Akhirnya kita berangkat tuh ke Kopinako, Kebon Jati Bogor gitu kan. Sepanjang perjalanan ya kita ngobrol-ngobrol biasa tuh, belum nyeritain kan. Nah terus setelah itu singkat cerita, sampailah kita di Kopinako. Nah di Kopinako yang di Bogor. Nah udah gitu, pas kita pesan makan, minuman, terus di situ Agung mulai bahas tuh kan, yang di Gunung Halimun. Gue masih aneh deh. Aneh kenapa? Ya heran aja, kita kan udah jauh-jauh nih ke Gunung Halimun. Masa sih gak mau ngabadiin momen gitu kan? Kok aneh cuman cewek-cewek doang yang dipoto gitu? Kan gue juga mau lah gitu. Namanya kita udah ngedaki Gunung Halimun, masa gak ada satupun gitu kan momen di sana. Terus dari situ langsung tuh kita, ya udah ceritain aja. Ya udah. Sebenarnya gini Gung, bukan nggak ada foto gitu kan. Awalnya lu sakit, lu ketempelan, lu diikutin sama sosok perempuan gitu. Nah terus si Agung ini nanya dong, hah kerasukan gimana? Katanya gitu. Iya lu tuh kerasukan, lu nggak nyadar. Coba deh sekarang lu cerita nih sama kami semua. Gimana ceritanya, gimana lu bisa hilang pas lu di tenda. Nah terus pas awal itu kita ceritain dulu Kak, lu sadar gak sih lu minum air panas mendidih? Nah kita ceritain plot twistnya kan, air panas mendidih. Enggak, gue gak sadar sama sekali. Kalian jangan bercanda ya, gue gak mungkin ngelakuin itu katanya. Kalian gak usah ngeprank ya,
Gak usah deh yang ngebecandain gue kayak gitu. Masa air panas panci gue minum? Gak mungkin. Iya, gue emang lu gak sadar sama sekali lu nggak, cuman yang gue ingat ya, seingetan gue ini tenggorokan gue kayak melepuh, katanya gitu kan. Hah? Tapi lu nggak inget pas lu minum kayak klek kayak orang kehausan kayak gitu? Enggak, gue nggak inget sama sekali. Nih, pas kita mau istirahat, kita tuh langsung ceritain Kak singkatnya. Pas kita mau istirahat tuh, yang cewek pada tidur ke tendanya, yang cowok pada tidur ke tendanya, lu jam 2 malam lu ngilang di tenda. Akhirnya kan si Angga sama si Rio bangunin kita nih, cewek-cewek kan. Bangunin kita, pada panik awalnya. Dia juga nggak percaya tuh, kayak misalkan lu ngilang gitu kan. Dikirain kayak lagi prank gitu kan. Oh lagi prank nih. Ternyata kan beneran ngilang tuh. Nah, pas lu ngilang ini, kita kan nggak tahu kronologinya seperti apa. Coba deh lu cerita, pas lu ngilang ini gimana sih awalnya? Sedangkan yang lain pada tidur, pada istirahat. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oh itu, kalau pas gua keluar dari tenda gua masih ingat, kata si Agung. Nah iya lu kenapa tuh? Terus awalnya kan gini, si Rio kan udah tidur, si Angga kan awalnya kan udah tidur ya. Gua lihat tuh dia kayak udah tidur gitu kan. Terus awalnya gue lihat dia masih main HP. Terus udah gitu HP-nya ditaruh. Gue mau cerita dah. Besok kalau setelah foto-foto ini kita mau main dulu ke wisata yang lain gitu kan. Gila nih anak tidur apa? Pas dilihat dia udah tidur tuh Kak. Mungkin ketiduran ya si Angga ini. Pantesan gue ngomong sendiri gitu. Nah terus si Agung ini ngedengar ada suara cewek nangis gitu. Nah dia notice dong, dikira wah ada cewek-cewek ini pasti ada yang berantem apa gimana nih. Jadi nangis nih kan gitu. Terus dia keluar tuh dari tenda. Pas keluar dari tenda, tapi kok nggak ada suara sih? Terus bukan dari tenda cewek-cewek. Apa gue salah denger ya? Gitu kan. Nah terus dari situ enggak sih, dia tuh masih ngedenger Kak suara nangis kayak kayak gitu kan, nangis tuh. Nah akhirnya kan si Agung ini ngikutin dong suaranya. Tapi di hutan kayak gini masa sih ada cewek, atau mungkin ada yang kesesat gitu kan. Kalau dia kan orangnya pemikirannya kayak nggak terlalu percaya hal-hal mistis gitu ya. Mungkin ada yang kesesat kali ya. Ya udah, karena dia kan orangnya baik ya, mungkin niat mau ngebantu Kak. Akhirnya diikutin lah tuh kan sama gua suara cewek nangis ini. Nah diikutin ke sumber suara. Terus di dekat pohon gede itu kayak ada cewek kan lagi jongkok gitu kan. Terus akhirnya kan ditanya tuh, oh iya bener nih, kok nangis nih, lagi ngapain dia gitu kan dekat pohon-pohon gede kan. Nah terus kak tanya kan, disamperin, kak kenapa, katanya gitu kan, kak kesesat ya gitu kan, kata si Agung. Terus udah kayak gitu, nah dari situ tetap nangis tuh kan, nangis terus kan. Kak akhirnya kan ditepuk tuh pundaknya si itu kan, yang dia lihat cewek itu kan, perempuan itu ditepuk. Yang dia lihat tuh muka si cewek ini kayak rata gitu Kak, nggak ada wujud gitu loh, rata. Akhirnya kan pas dia lihat rata tuh mukanya, nggak langsung kayak terus si perempuan itu, kayak sosok perempuan itu bilang, kamu jadi teman aku ya. Langsung wah kan langsung teriak ya si Agung itu. Nah tiba-tiba dia pingsan tuh Kak, pas udah pingsan gak tahu kenapa tiba-tiba ya udah, yang pas kalian nemuin gue itu gue lagi duduk di bongkahan batu, yang batu gede dekat jurang itu. Nah selama gue masih sadar, yang gue ingat
si sosok perempuan ini ngajakin gua gitu kayak, ayo ikut pulang ke rumahku gitu kan. Nah, rumahku ada di ujung seberang situ gitu kan. Nah, terus pas gua lihat tuh kan kayak samar-samar, hah? Kayak jurang sih, jurang. Dari situ kan langsung tuh gua udah nggak sadar dari situ kan. Langsung tiba-tiba ya udah yang pas kalian nemuin gua duduk di bongkahan batu. Ya udah langsung pada gua nggak inget kesananya lagi apa yang terjadi gitu. Nah, akhirnya kan kita tahu tuh ya Kak, penyebab dia ngilang itu kemana gitu. Terus pas dari situ, oh pantesan lu ketemu sama kita di bongkahan batu itu gitu. Terus pas lu diajakin ke siapa sih sosok perempuan ini diajakin ngikut itu, lu ngikut gak? Enggak tuh, di situ masih dalam keadaan kayak setengah sadar setengah enggak Kak. Oh, oke. Gitu. Enggak, gua enggak ikut tuh. Gua di situ masih ngerasa enggak itu jurang gitu kan. Jurang dari samar-samar kan gua ngelihat bener-bener itu kayak dalam Kak, dalam banget gitu kan. Pas dia udah deket bongkahan batu itu ada sekitar 3 langkah kan dia ngeliat nih Kak ke dalam. Ayo ikut bersamaku gitu kan kata sosok itu. Terus enggak, ini jurang. Langsung dia masih inget tuh Kak, istighfar gitu kan. Astagfirullah. Langsung udah dari situ mulai gak sadar diri. Ya udah langsung pas dia udah mau ngelangkah ke arah 2 langkah lagi tuh kan. Jadi di depan situ kan jurang kan tuh, jurang dalam banget. Langsung tuh mundur lagi ke belakang kan. Akhirnya duduk tuh di situ kayak terduduk di bongkahan batu itu Kak. Nah, langsung duduk. Ya udah dari situ gua nggak inget apalagi yang terjadi. Tuh. Oke. Nah, terus pas kita di situ kan, oh jadi kita tahu tuh penyebabnya gitu kan. Nah, terus sempet tuh kita mikir juga, nggak kebayang gitu ya kalau sampai si Agung ini mengiyakan ajakan si sosok perempuan itu Kak. Bisa ngikut dia ya? Iya, bisa ngikut dan dia bisa jatuh ke dalam jurang itu Kak. Mungkin ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Oke, Amel, terima kasih banyak nih udah mau berbagi kisah pengalaman pendakiannya dan semoga bermanfaat nih buat teman-teman semua yang mendengarkan ceritanya di malam kali ini. Namun, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin punya sepatah dua kata nih, Mel, buat teman-teman semua yang mendengarkan cerita lo di malam kali ini. Kalau pengalaman aku sih ya, itu kan balik lagi ya ke teman-teman masing-masing nih. Namanya kita kalau udah tahu nih tujuan yang ngedaki gunung, pasti udah banyak dong persiapannya gitu. Terus pasti kita udah mempersiapkan dari jauh-jauh, terus kita udah bawa-bawa perlengkapan yang lengkap, terus udah gitu pasti ada pemandunya juga kan dong Kak. Ada pemandunya juga. Terus kalau untuk aku kan sama teman-teman ngedadak ya. Ngedadak jangan dicontoh lah kalau misalkan kita belum tahu nih jalurnya seperti apa, tiba-tiba pergi ngedadak tanpa persiapan itu jangan ya kalau saran dari aku gitu. Oke, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman pastinya serta safety dalam melakukan pendakian. Mungkin itu Betul, dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.